Mari kita cegah korupsi. Ini adalah suatu kisah tentang korupsi di mana ada karyawan yang berkhianat. Ini dia kisah dari perusahaan PT Wilantara. Tidak sia-sia kamu bekerja dengan saya. Meetingnya benar-benar bagus. Saya juga tidak sia-sia bekerja dengan perusahaan ibu. Bagaimana proyek yang saya suruh semalam? Ini mungkin cocok buat kamu cek. Angel, sudah kamu kembali ke ruangan kamu lagi. Baik, permisi. Ya. Sophie, sini sebentar. Ya, ada apa, Bu? Kamu tolong panggilkan Angel. Iya, Bu, baik. Ini semua berkas sudah besok tinggal meeting. Maaf, Angel, kamu dipanggil Ibu Cinta ke taman. Oh, oke. Makasih ya. Ya. Kenapa ya, Bu? Apakah besok ada meeting lagi? Sebenarnya kamu sudah bekerja di perusahaan saya. Jadi sepertinya saya sudah bisa membagikan semua aset perusahaan ke kamu. Apakah kamu bersedia untuk menerima tanggung jawabnya di sini? Maaf ya, Bu. Bukankah lebih baik Sophie yang memegang tanggung jawab ini? Menurut saya belum pantas untuk memegang tanggung jawab perusahaan ini. Saya rasa lebih baik kamu yang memegang tanggung jawab ini karena kamu sudah lama bekerja di perusahaan saya. Saya bersedia untuk memegang tanggung jawab ini. Tetapi, mengapa saya harus memegang tanggung jawab ini? Karena saya ada urusan tentang pembangunan perusahaan I.O. di Amerika bersama presiden perusahaan I.O. Amerika. Itu sebabnya saya ingin menggantikan saya saat saya berada di luar negeri. Demi perusahaan dan demi kemajuan saya, demi kesuksesan saya bersedia untuk memegang tanggung jawab ini. Terima kasih atas kerjasamanya, Angel. Oh, Angel mau jadi manajer. Aku bilang ke karyawan, kebetulan ada karyawan. Kenapa saya tahu ya? Angel itu mau jadi manajer loh. Apa? Katanya Angel itu mau jadi manajer menggantikan ibunya, Ibu Cinta. Karena Ibu Cinta itu mau ke Amerika. Tadi aku juga sempat nguping kok. Katanya Angel itu kan ibunya sangat bagus loh. Masa sih? Kok bisa ya Ibu Cinta ditipin perusahaan yang segede ini sama dia? Aku juga nggak tahu sih. Kan itu tuh juga terserah Ibu Cinta. Angel menurutku juga kerjanya juga bagus. Ya bagus sih bagus. Apa dia nggak percaya ya sama kita? Kok kita nggak dikasih tahu? Nggak tahu. Yaudah ya kalau gitu aku mau ke kantor dulu. Bye bye. Makasih ya. Ya. Nasa, kamu merasa nggak sih? Padahal akhir-akhir ini tuh Angel itu kayak gimana ya? Kerjanya itu nggak serius. Aku sering loh benerin semua pekerjaannya karena setiap dia ngasih berkas, jawabannya itu salah semua. Sebel deh. Kamu nggak percaya? Enggak. Ini loh, ini itu berkasnya Angel loh. Ini aku yang benerin semua. Kok bisa ya Ibu Cinta gantiin Angel sebagai penggantinya?
Ya udah kalau gitu aku mau ngasih berkas ini sama Bu Cinta dulu ya. Oke. Bye bye. Ya udah. Oke, sekarang tinggal tanda tangan Bu Cinta. Bu, ya. Ini berkas-berkas sesuai perjanjian. Ini sekarang tinggal Ibu Cinta tanda tangan di sini. Ya nanti saya tanda tangan, sekarang kamu boleh pergi. Keesokan harinya. Kenapa ya Bu kita dikumpulkan di sini? Saya ada satu pengumuman. Pengumuman apa ya Bu? Angel, silahkan masuk. Silahkan duduk. Bu, kenapa Angel masuknya pagi, bukannya Angel masuknya siang hari ini? Sebentar. Ini ada orang yang kurang. Mira kemana? Mira izin Bu, karena sedang urusan keluarga. Baiklah, kalau begitu saya umumkan pengumumannya. Angel telah saya angkat menjadi manajer di perusahaan kita ini. Hah? Apa? Udah, kalau begitu saya berangkat ke bandara sekarang. Ya udah Bu. Ya, saya pamit. Jangan lupa dikasih tahu Maira. Ya. Mari Bu, saya antar. Loh, kok kamu kesini? Aku telat nggak? Telat, tadi ada pengumuman dari Ibu Cinta. Pengumuman apa? Tadi diumumin, kata aku kemarin betul loh. Angel keangkat jadi manajer dong. Apa? Bukannya kamu ada acara keluarga? Iya, tadinya sih aku mau ke acara keluarga, ternyata aku ketinggalan bis. Kamu sih, pasti kamu datang terlambat. Kan kamu sudah kebiasaan. Kok kamu tahu sih? Iya dong, kan aku kan mesti kamu. Loh, kok Maira ada di sini? Bukannya tadi ada acara keluarga ya? Iya, dia tuh ketinggalan bus. Kan dia sudah kebiasaan. Kemana-mana itu udah terlambat. Ada yang jadi manajer nih. Makasih ya. Iya. Maira, hari ini kita ada jadwal meeting ya. Nanti kamu kurangan aku aja jam 1 siang. Tapi nanti kamu bantuin berkas-berkas aku ya. Iya. Iya. Ini berkas-berkasnya sudah terkumpul semua. Tinggal nunggu jam 1 siang deh. Aku mau ke dapur dulu minum kopi. Oh, ini berkas yang disuruh Maira ambil. Udah aku anterin ini berkasnya. Oh iya, terima kasih ya Nas. Iya. Dadah Maira. Dadah. Maaf ya. Sofi. Ibu. Aduh, saya pikir siapa loh. Oh ya, ini kan udah jam 1 siang. Mana berkasnya? Ini bentar lagi kita meeting loh. Maaf Bu, berkasnya hilang. Tadi saya sudah kerjain, terus saya pergi ke dapur ambil kopi. Terusan saya balik lagi berkasnya hilang. Nggak tahu Kamu ini gimana sih? Maaf ya Bu, nanti saya bikin lagi kok. Saya kasih kamu waktu 10 menit. Kalau belum jadi berkas itu, saya laporin kamu sama bos Cinta. Maaf Bu, ya Bu. Ibu. Maira mau kemana? Ini berkas yang mau kita bahas nanti saat meeting. Oh iya, aduh saya udah panik loh karena Sofi tadi udah menghilangkan berkasnya. Saya rasa enggak. Tadi itu saya nyuruh Nasa buat ngambil di ruangan Sofi. Kata Sofi hilang tadi berkasnya. Enggak, saya suruh Nasa buat ambil kok, bukan hilang. Oh ya udah kalau gitu nanti saya kasih tahu Sofi ya. Yaudah, bentar lagi kita meeting nih. Cepet buruan. Alhamdulillah ya Bu, hari ini meetingnya lancar. Iya, alhamdulillah berkat kamu semua yang kamu andalkan jalan dengan baik. Ya. Ibu kan berkasnya hilang kok. Ibu bisa meeting. Jadi tadi ternyata udah diambil sama Nasa, terus dikasih sama Mira. Kok Nasa nggak bilang ya? Ya kan Nasa itu cari-cari aku dulu. Mungkin dia lupa dimaafin aja ya. Ya. Kalau gitu, apalagi kan ini udah selesai. Ini udah waktunya makan siang. Makan siang dulu. Nasa, kamu ini bikin malu saja. Aku
tadi di depan ibu manajer bilang kalau berkasnya hilang. Kamu itu kalau mau ambil berkas harus bilang dulu sama aku. Ya tadi aku nggak bilang kamu. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu mau ambil berkas, omong dulu dong. Jangan bikin aku malu. Iya, maaf ya. Iya, sama-sama. Soalnya aku juga tadi di kafe. Pasti kamu nggak tahu kalau aku di kafe. Cinta. Halo, kenapa Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana di sana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Oh iya, ini kan mendekati hari gajian. Gimana kalau saya besok mengambil uang di bank? Ya, besok kamu ambil saja di bank. Oh, oke Bu. Kalau begitu, saya tutup dulu ya Bu teleponnya karena jam 5 nanti saya ada meeting lagi. Ya, Oke Bu, terima kasih kalau begitu. ya. Sofi, Ya, ada apa, Bu? tolong kamu panggilkan semua karyawan ada di sini ya, karena saya ada pengumuman untuk mereka semua. Ya, Bu. Ini sih, Bu. Ya. Hei, kalian. Bantu Angel ke sana. Ayo. Buat apa? Ada pengumuman katanya. Oh, ayo. Sudah, Bu. Bapak, silakan. Ada apa ya, Bu? Saya akan umumkan. Tadi setelah kita meeting, saya dapat kabar dari Ibu Cinta. Nah, karena besok dirasakan hari gajian, jadi tolong salah satu kalian saya minta tolong untuk mengambil uang di bank. Sofi, apakah bisa kamu besok mengambil uang di bank? Maaf, Bu, karena besok saya ada acara keluarga, saya persilahkan Mayra saja yang mengambil uang di bank. Meira, apakah kamu bersedia untuk mengambil uang di bank? Iya, Bu, saya bersedia. Tapi berapa jumlah uang yang harus saya ambil? Lah, uang yang akan kamu ambil di bank senilai 4,5 juta. Baik, Bu, besok saya akan mengambilnya. Karena ini sudah jam waktunya pulang, kalian boleh pulang. Terima kasih, Bu. Misi, Bu. Keesokan harinya. Nasa, apakah Meira sudah datang? Sudah. Kalau begitu kamu panggilkan Meira ke sini ya. Iya. Ini ada apa, Bu? Nasa, kamu boleh. Ini kartu kamu ambil uangnya sekarang sekitar 4,5 juta. Iya, Bu. Saya permisi. Ya Allah, ini biaya operasi nenek ini semakin meningkat. Aku harus cari uang. Kalau gitu apa aku ambil uang di sini aja ya? Ya Allah, ya udah deh, aku terpaksa. Maaf ya Bu Angel. Udah selesai ya, Mei? Udah, ini dia. Dan ini dia kartu kreditnya. Oke, karena bentar lagi saya nggak bisa bagi ini karena 5 menit lagi saya ada meeting. Bisa nggak kamu bagiin aja ke semua kata? Tidak masalah, Bu. Baik, kalau begitu silahkan dibagikan. Permisi. Ini Ibu Angel udah bagi gajinya. Iya, makasih ya. Iya. Kalau gitu aku mau ke rumahnya Sofi dulu ya. Kalau nggak ada orang, ya udah aku selipin aja di kotak surat. Ya, dadah. Kira-kira ada di rumah nggak? Ya, ada orang nggak ya di rumahnya Sofi? Itu Sofi. Meira, mau apa? Ini tadi Ibu Angel bagiin gajinya. Ini punya kamu. Makasih ya. Iya, kalau gitu. Dadah. Ini berapa ya? Hitung deh. Loh, kok cuma 900 sih? Ih, sebel deh. Sofi, Meira, ada apa? Aku mau ngeles nih karena gaji aku tuh cuma 900. Punya aku sama loh. Ya udah yuk, ayo kita protes. Ibu, Ibu, ya? Kok gaji saya cuma 900? Ya, udah 1,5 juta. Kok ini cuma 900? Meira, banyak tadi saya suruh kamu ambil
itu saya cuma ngitung sebentar. Habis itu saya tiba-tiba kebelet, jadi saya ke kamar mandi. Waktu balik ya udah masuk ke kamar mandi, jadi kan saya bersihin aja. Oke, nanti saya selesaikan ini, kalian pulang aja. Nanti saya kembali ke bank untuk mengambilnya lagi. Selamat. Terima kasih. Misi. Kok bisa ya? Padahal aku tadi suruh Mira ambil uang 4,5 juta. Kenapa pas dibagiin gajinya jadi 900? Aku harus telepon orang bank. Halo, selamat siang. Pak, mohon maaf, saya mau nanya. Tadi ada salah satu karyawan saya yang sedang mengambil uang di bank Bapak. Jadi, saya mau bertanya, berapakah uang yang ditarik oleh karyawan saya? Dengan nomor rekening 1354. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Padahal benar loh yang dikatakan sama pegawai bank tadi. Meira mengambil 4,5 juta. Kenapa tiba-tiba uang 4,5 juta hilang? Sisanya kemana? Besok harus saya tegur lagi mereka. Saya harus kasih paham sama mereka. Baik, tunggu. Meira tadi kan bilang kalau dia mau ke kamar mandi, terus uangnya ditaruh. Jangan-jangan ada maling masuk lagi. Aku harus kembali ke kantor untuk ngecek CCTV. Ya, harus balik ke kantor aku. Kok aneh? Meira nyampe sini dia nggak ke toilet loh. Uangnya juga nggak ditaruh meja. Wah, ada yang aneh. Oke. Besok aku harus panggil polisi untuk kesini untuk menyelidikinya. Sekarang saatnya aku istirahat. Halo, kenapa Mei? Maaf Bu, saya mau izin, nenek saya sakit, besok saya mau jenguk. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah, mudah-mudahan nenek kamu cepat sembuh ya. Amin. Udah kalau gitu, atau enggak hari ini saya ke rumah kamu untuk bawain oleh-oleh buat besok kamu jengukin nenek kamu. Tapi saya udah dalam perjalanan ini. Oh ya udah kalau gitu, semoga nenek kamu cepat sembuh ya. Amin. Udah kalau gitu. Kenapa aneh? Meira habis telepon dia besok nggak masuk. Apalagi besok polisi kesini. Kok aneh ya? Atau jangan-jangan Meira lagi yang korupsi. Aku harus telepon polisinya sekarang. Kalau besok Meira datang, dia biar kaget sama polisinya kan. Polisi. Wih. Halo. Saya ingin menentukan kerjasama dengan Anda. Apakah besok Anda bisa ke kantor saya? Oh ya, saya akan datang ke sana. Di mana alamatnya? Kantor PT Wilantara. Dengan nomor jalan 058. Besok kita ketemuan lagi di sini untuk kerjasamanya dengan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ngapain? Halo, kenapa Bu? Angel, besok tolong kamu pergi ke Bali karena ada klien saya yang ingin mengajak kami untuk bekerja sama. Bisa kan? Oh, bisa Bu. Jam berapa ya? Besok pukul 1 siang di gedung PT Arga Group. Oh, baiklah Bu. Besok saya langsung landing ke Bali ya. Terima kasih Bu infonya. Ya, Waduh, kenapa Bu Cinta ngomongnya dadak sih? Ini kan kantor kan lagi ada masalah. Nah, nggak jadi sih ngomong polisinya. Ngomong sama Sofi aja. Karena Sofi kan kemarin yang bilang sama saya. Udah, bilang sama Sofi besok. Sokan paginya. Semoga diberinya, amin. Ini kasih lagi sebenarnya cuma permisi Bu. Ya, saya mau masuk. mau ada apa? Ini Bu, ada yang ingin melamar kerja di sini. Silahkan masuk, saya bisa dari sini. Baik Bu. Dengan Mbak Kirana? Ya, Bu Sofi telah mempersilahkan Anda untuk masuk. ya terima kasih. Permisi. Silahkan masuk, silahkan duduk. Ini dia batas-batas yang harus pergi saya. Apa ya? Oke. Kamu lulusan SMA? Ya Bu, tapi saya juga kuliah sampai semester 2.
Baiklah, kalau gitu saya periksa terlebih dahulu ya. Iya. Ini dia sepertinya pekerjaannya. Baiklah, kamu keterima. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya, silahkan. Kita ada misi. Siap! Ayo kita berangkat. Siap! Permisi Bu, ada polisi di depan. Silahkan Bu, silahkan masuk. Ibu Sofi mau mempersilahkan kalian untuk masuk. Baiklah, silahkan masuk. Silahkan kalian duduk. Kirana, saya mohon untuk Kirana keluar sebentar. Saya dari kantor. Jadi di sini tak ada yang mengambil uang gajian. Mohon diselidiki ya. Saya panggilkan orang lain. Siapa? Mohon kemari. Jadi di sini ada yang mengambil uang gajian kantor. Mohon Bapak selidiki ya. Saya panggilkan orangnya. Siapa? Mohon kemari. Ya Bu. Tolong panggilkan Mayra. Sebentar ya Pak ya, saya ke dapur dulu membuat minuman. Permisi. Bu, kenapa ini ada polisi ya? Ini untuk menyelidiki kamu, apakah kamu mengambil gajian? Silakan duduk. Ini Pak, mohon diselidiki. Baik, ini silakan duduk. Apakah kamu mengambil uang? Jawab sejujurnya. Ya, kemungkinan saat saya menuju kantor, itu uangnya jatuh. Lalu waktu saya menghitung, mungkin ada seseorang yang kemari. Jadi, saya juga nggak tahu. Kamu nggak masuk akal ya? Kemarin kamu bilang kamu tinggal ke kamar mandi, uangnya hilang. Sekarang, kamu bilangnya uangnya diambil orang. Iya. Ya, itu yang saya maksud. Waktu saya ke toilet, tiba-tiba itu saya kemari, uangnya itu masih rapi. Jadi saya kira masih utuh. Ya udah, saya bagiin aja. Jangan-jangan kamu mengambil. Coba mana dompet kamu? Saya nggak bawa dompet. Yang benar? Benar. Jujur ya? Saya jujur. Gimana nih Pak untuk? Bagaimana kalau kita interogasi rumah Mira saja? Itu ide yang bagus. Kamu ngaku sekarang, apa saya penjarain kamu 1 tahun? Buat apa saya mengaku kalau saya tidak mengambilnya? Sepertinya kamu mengambilnya. Soalnya, alasan kamu tidak masuk akal. Bukannya saya menuduh ya. Saya dari gerak-gerik. Kamu kemarin itu setelah uangnya hilang, kamu tidak masuk ke kantor. Terusan Ibu Angel bilang, Kak, sepertinya uangnya diambil Mayra. Ibu Angel itu sangat kasihan loh. Dia baru diangkat jadi manajer. Udah kamu bohongin saja. Saya itu tidak mengambilnya. Lalu apa yang harus kalian interogasi sekarang? Dompet saya tidak saya bawa. Di rumahnya itu dikunci. Kuncinya itu dibawa sama ibu saya. Ibu saya itu ada di rumah sakit karena nemenin nenek saya. Sekarang kalau saya pulang, saya mau ke rumah sakit sebentar. Jadi saya juga ikut nginep di rumah sakit. Jujur, kalau kamu jujur, nanti saya nggak akan marahin. Terusan nggak jadi saya penjarain 1 tahun. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas uang yang hilang itu. Sudah, kamu jujur saja, tidak akan saya marahi kok. Saya benar. Tidak akan saya marahin. Saya janji tidak akan marahin kamu, juga tidak akan memecat kamu. Sudahlah, jujur saja. Ini demi kebaikan masyarakat semua dan gaji karyawan. Karyawan ini sangat membutuhkan gaji itu. Semua itu membutuhkan gaji, bukan hanya kamu saja. Baiklah Bu, saya akan jujur. Sebenarnya saya perlu uang itu karena untuk berobat nenek saya. Saya juga nggak punya uang di rumah. Saya sudah pernah minta sama Ibu Cinta, tapi katanya
Nah gitu dong, kamu jujur. Kalau kamu jujur, saya suka. Pasti kamu bilang ke Ibu Cinta itu uangnya bukan buat keperluan nenek kamu dan kamu, tapi untuk mengiranya Ibu Cinta pasti untuk yang lain. Kamu tuh kalau mau minta uang tinggal minta ke manajer keuangan. Nanti biar saya laporkan ke Ibu Cinta. Ya, tidak usah menangis lagi sudah. Saya tidak akan memenjarakan kamu kok. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. Oh ya, terima kasih kembali. Ya. Permisi Bu, Ibu Cinta sudah kembali dari Amerika. Yaudah silakan ya. Permisi. Ya. Angel udah pulang. Ibu udah pulang dari Amerika. Gimana pekerjaan di Amerika, Bu? Ya baik-baik aja, kayak lancar gitu. Ya Bu, saya ada ngomong sesuatu nih. Apakah kita bisa berdua ngomongnya? Boleh. Mari Bu. Sejak kepergian Ibu ke Amerika, kantor ada masalah banyak Bu. Ada masalah apa aja? Kemarin adalah hari gajian. Saya menyuruh seseorang untuk mengambil uang ke bank senilai 4,5 juta. Lalu saya bagikan ke karyawan. Tiba-tiba karyawan berkomplain. Katanya gajinya hanya 900. Harusnya 1,5 juta. Jadi 900. Dan hari ini ada kedatangan polisi untuk menyelidikinya. Dan saya juga tadi telepon saya. Katanya pelaku berkorupsi itu telah ketemu dan katanya pelakunya itu adalah Meira. Padahal ibu tahu kan, Meira adalah karyawan yang lebih lama daripada saya. Meira sudah mengaku kalau itu kesalahan ibu. Saya juga belum tahu Bu, karena Sofi telepon saya pas lagi di bandara. Otomatis saya tidak tahu. Sofi, ya. Tentang masalah korupsi itu, apakah udah ketemu pelaku? Meira itu kasihan banget. Dia kan neneknya sedang sakit. Terus kebutuhan belanja Meira juga banyak. Terus dia terpaksa mengambil uang itu. Apakah dia harus menanggungjawabkan atau kita harus membantu dia? Sebaiknya kita membantu Meira saja, tapi Meira harus juga bertanggung jawab atas ulahnya yang telah dilakukan. Baik Bu, kamu dipanggil Ibu Cinta ke ruangannya, ke taman. Perusahaan bertanggung jawab. Itu saya pamit, saya berangkat ke bandara. Kalau begitu saya pamit ke bandara. Mau ada rolling. Halo guys, kita lagi bikin video. Inilah video kita kelar.